Bab 462. Winona Jiang mengingatkan. Sekarang Kingston Jiang juga sudah tidak punya pilihan selain kembali dan menunggu berita. Dia naik taksi kembali ke rumah Suryana dan begitu masuk ke dalam rumah, Winona Jiang bertanya, "Bagaimana, apa orangnya sudah ditemukan?" Kingston Jiang menggelengkan kepalanya. Berjalan mendekat dan duduk di sofa. Suryana dan bertanya, "Tidak ketemu." Winona Jiang menggunakan energi Qi untuk menghilangkan rasa dingin yang berlebihan di tubuhnya. Dia tidak merasakan dingin untuk saat ini. Dia kembali normal, dan wajahnya juga bingung. Kingston Jiang mengeluarkan ponsel dan menyalakan video pengawasan yang dikirim oleh Raja Xiaoyao. Winona Jiang membungkuk dan melihat. Melihat adegan ini, langsung bertanya, "Siapa ini? Mengapa Sylvia pergi bersamanya?" Ekspresi Kingston Jiang sangat serius. Dari penampilannya, dia seharusnya kakekku, tetapi kakek sudah terbunuh dalam lautan api 10 tahun yang lalu. Aku telah meminta Raja Xiaoyao menggunakan hak istimewanya untuk melacak berita orang ini. Dan juga meminta jaringan intelijen bawah tanah untuk menyelidikinya. Marco Jiang. Winona Jiang berseru, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya, dan bertanya, "Kamu bilang, dia kakekmu Marco Jiang?" Kingston Jiang mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya lagi. Dari penampilannya, memang terlihat seperti itu, tetapi setelah 10 tahun, ingatanku tentang penampilan kakek juga samar-samar, dan aku tidak tahu di video pengawasan apakah itu kakek atau bukan. Setelah mendengar itu, Winona Jiang juga tenggelam dalam pikirannya. Begitu banyak hal yang terjadi baru-baru ini, dia dan Dimas Jiang curiga bahwa Marco Jiang belum mati. Kingston Jiang, aku pikir itu sangat mungkin. Kingston Jiang memandangnya dan bertanya, "Apa menurutmu ini kakekku Marco Jiang?" Winona Jiang mengangguk dan berkata, "Banyak hal yang terjadi baru-baru ini, terutama munculnya aula Raja Surgawi. Kakek tidak pernah tahu siapa yang mengganggu situasi, dan juga tidak dapat menemukan berita apapun. Kakek menganalisis, orang yang merusak situasi kemungkinan besar adalah Marco Jiang. Selama Marco Jiang masih hidup, sekarang setelah melihat orang ini, kamu juga mengatakan bahwa dia terlihat sangat mirip dengan kakekmu. Maka tebakan kakek sebelumnya benar." Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam. Jika dia benar-benar Marco Jiang, maka beberapa misteri sebelumnya juga sudah terpecahkan. "Misteri apa?" Kingston Jiang bertanya. Winona Jiang berkata, "Kamu ditangkap pergi oleh keluarga Jiu, dan keluarga Jiu meminta keluarga Jiang untuk maju menyelamatkanmu, tetapi kakek tidak maju. Pada akhirnya, ada orang berpura-pura menjadi aku, pergi menyelamatkanmu dari keluarga Jiu, lalu melemparkan dirimu ke pintu keluarga Jiang." Jadi, Kingston Jiang menatapnya dengan curiga. Winona Jiang menganalisis, "Sejak melihat Klutang, aku selalu bertanya-tanya bagaimana dia mengenaliku begitu melihatku, dan tahu apa yang terjadi padamu di kota Jingdu, tetapi aku juga tidak mengerti, sekarang aku baru mengerti tiba-tiba." Mendengar ini, hati Kingston Jiang juga tergerak. "Kamu, maksudmu, orang yang menyelamatkanku dari keluarga Jiu adalah Klutang yang menyamar jadi kamu?" "Ya." Winona Jiang mengangguk, "Hanya dengan begini, baru bisa mengerti. Jika aku tidak salah, Klutang telah lama mengetahui tentang keberadaan Marco Jiang, tetapi berapa ini hanya spekulasi. Adapun benar tidaknya, kamu harus mencari Klutang untuk memastikannya." Kingston Jiang bersandar di sofa, memejamkan mata, dan memikirkannya dengan cermat. Dia teringat saat membunuh pangeran hari itu. Wanita berbaju hitam dengan topeng. Pada saat itu, dia sudah merasa bahwa ini adalah Klutang. Dan juga orang yang bertarung melawan Hudson Jiu terakhir. Di dalam video pengawasan, punggungnya memang agak mirip dengan Marco Jiang. Memikirkan hal ini, Kingston Jiang masih merasa seperti ini. "Aku akan pergi mencari clue untuk menanyakannya dengan jelas." Kingston Jiang berdiri. "Tunggu." Winona Jiang tiba-tiba menghentikannya. Kingston Jiang memandangnya. Winona Jiang berpikir sejenak dan berkata, "Jika orang ini benar-benar kakekmu,
maka dia tidak keluar untuk menemuimu, dan melakukan banyak hal, pasti ada konspirasi tersembunyi. Meskipun aku tidak mengenalnya, tapi dengar dari kakek, dia tidak waras. Jika kamu buru-buru menemukan kelutang seperti ini, kamu akan mengejutkan orang berniat jahat itu. Jika itu kakekku, memangnya kenapa jika mengejutkan orang berniat jahat, aku percaya kakek tidak akan menyakitiku. Kingston Jiang sangat percaya diri. Kakek sangat mencintainya saat dia masih kecil. Dia mengajari bahasa Cina kuno, mengajari ilmu medis, dan mempelajari ilmu medis. Berkat bimbingan kakek, dia memiliki landasan dan dapat memahami jilid kedua medis klasik dalam waktu yang sangat singkat. Kak Kingston, aku harus berkata seperti apa baru kamu percayai. Saat itu, pertempuran internal keluarga Jiang diprakarsai oleh kakek. Apakah kamu tahu berapa banyak orang dari keluarga Jiang yang dia bunuh? Apakah kamu tahu berapa banyak orang dari keluarga Jiang yang mati di tangannya? Orang dengan pikiran yang tidak baik seperti ini, tidak akan mengakui kerabat. Meskipun kamu adalah cucunya, jika kamu menghalangi jalannya, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Winona Jiang mengingatkan. Dia tidak ingin Kingston Jiang disesatkan oleh hubungannya, dan kehilangan penilaian paling dasar. Aku percaya kakek bukan orang seperti itu. Dia pasti mengalami kesulitan. Kingston Jiang menggelengkan kepalanya. Apa yang dikatakan Winona Jiang, dia tidak percaya. Siapa kakek itu? Dia tahu seperti apa kakek itu. Dia telah berhubungan dengan kakeknya selama 18 tahun, dan dia tahu jelas, dia jelas tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa apapun. Hei! Kingston Jiang tidak mendengarnya. Winona Jiang juga tidak punya pilihan selain menghela nafas tanpa daya, dan berkata, terserah kamu. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Kingston Jiang berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan rumah Suryana dan, haruskah kamu mengeluarkan telepon dan menelepon kelutang? Segera panggilan itu terhubung, suara manis kelutang terdengar di telepon. Kingston Jiang, ada apa? Di mana kamu? Kingston Jiang bertanya dengan suara yang dalam. Kelutang sekarang berada di Salvation Group. Mendengar nada suara Kingston Jiang ada yang tidak beres, meletakkan informasi di tangannya dan bertanya, aku berada di Salvation Group, ada apa? Apa yang terjadi? Tunggu, aku akan pergi mencarimu. Kingston Jiang menutup telepon. Dia naik taksi pergi ke Salvation Group. Salvation Group didirikan oleh Kingston Jiang untuk memblokir Centennial Group. Dan semua ini Kintiasu yang mengurusnya. Kantor pusatnya begitu besar dan markas besarnya adalah bangunan 18 lantai. Kingston Jiang berjalan masuk ke Salvation Group dengan wajah tenang. Satpam segera memblokir jalan, berhenti. Hei, kamu, kenapa kamu bergegas masuk ke dalam? Kamu cari siapa? Kingston Jiang berhenti dan berkata, aku mencari Kintiasu. Dia awalnya ingin bilang cari kelutang, tetapi memikirkan kelutang baru datang ke perusahaan beberapa hari. Satpam di bagian bawah mungkin tidak tahu. Satpam tampak bingung, cari CEO Su, apa kamu punya janji? Kingston Jiang sangat cemas, tidak sabar ingin mengetahui kebenarannya. Dia malas berbicara omong kosong dengan Satpam, dan hanya melewati Satpam itu. Hei, berhenti. Satpam mengarahkan jarinya ke Kingston Jiang, lalu mengeluarkan walkie-talkie dan berteriak, cepat, seseorang menerobos masuk. Segera banyak penjaga keamanan bergegas masuk, dan orang-orang ini menghalangi jalan Kingston Jiang. Hati Kingston Jiang menjadi sedikit mudah tersinggung. Itu karena Sylvia ditangkap. Itu karena dia mengetahui bahwa kakeknya mungkin masih hidup, dan kakeknya mungkin melakukan semua ini secara diam-diam. Itu karena Winona Jiang mengatakan bahwa kakeknya adalah penjahat keji. Dia tidak sabar untuk bertanya pada kelutang. Minggir. Dia meraung pelan. Tahan dia. Atas perintah Kapten Keamanan, puluhan satpam dengan cepat bertindak. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Tepat saat pertempuran akan dimulai, Kintiasu keluar dari lift. Dia baru saja melihat adegan ini dan langsung marah. Bersambung.